Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad abadillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Sabtu Mushola Abadan Syakuro Perumahan Citra Indah Citi yang biasa pengajian rutin kita dilaksanakan ba'da Isya. Namun oleh karena ba'da Isya saya dan rombongan ada acara, jadi untuk sementara waktu malam Sabtu ini pengajian ditarik waktunya kepada maghrib sampai kira-kira 10 menit menjelang Isya. Kita tutup pengajian 10 menit menjelang Isya. Jadi saya mohon langsung pamitan saja karena ada acara di Setu. Baik. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta, ikutan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir di majelis ilmu yang mulia ini, juga keluarga kita dan saudara kita, guru-guru kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita. Juga semoga dengan barokah karomah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu digunakan yang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja sab'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqaddahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Materi taklim yang akan Al-Fakir sampaikan pada pertemuan taklim malam ini mengenai kewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Namun sebelumnya sekedar mengingatkan saja, saya ingin sedikit menyampaikan tentang kalimat al-azimu. Jadi kalau ditulis dengan huruf Arab, alif lam sukun patah al, ain patah a, dhamma iya sukun kasroh di, mim domah mu. Al-azimu, azimu artinya Allah yang maha agung. Kalau mad alif di sukunnya dibaca panjang,
minimal 1 alif 2 harakat. Karena mad alif lisukun itu panjangnya boleh 3 macam. Ketika bacaan hadar atau bacaan qasar boleh dibaca 1 alif 2 harakat. Contoh azim itu bacaan qasar, bacaan pendek, ukurannya 1 alif 2 harakat, azim. Juga boleh dibaca 2 alif 4 harakat kalau bacaannya bacaan tadwir, bacaan pertengahan, sedang, terlalu pendek tidak, panjang pun tidak, tadwir sedang, dibaca 2 alif 4 harakat, azim. Nah, azim 4 harakat 2 alif. Dan bacaan yang paling afdol bacaan tartil, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, warattilil qur'ana tartila. Dan bacalah olehmu Al-Qur'an dengan bacaan yang tartil. Bacaan tartil itu ukurannya 3 alif 6 harakat. Contoh al-azim. Azim 2 harakat. Azim 4 harakat. Azim 6 harakat. Nah, kadang-kadang lafaz al-azim ini yang mengandung arti Allah Maha Agung, saya sering menemukan, sering menjumpai, sering mendengarkan langsung, terutama dalam acara tahlilan. Kebanyakan oleh umat Islam lafaz tersebut azimnya dibaca 1 alif, dibaca setengah alif 1 harakat. Nah, itu bisa berubah makna. Jadi kalau dibaca pendek azim gitu, azim itu maknanya tulang, bukan Allah Maha Agung, maknanya tulang. Jadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, kalau diartikan berarti subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji baginya, subhanallahil azim, dan maha suci Allah tulang. Nah, kalau dibaca pendek, nah ini kebiasaan seperti ini harus dirubah. Mindsetnya, pola pikirnya dirubah. Jangan membenarkan yang biasa. Yuk kita rubah, membiasakan yang benar. Jadi masih saya temukan di tengah-tengah masyarakat dilakukan oleh umat Islam kebiasaan yang salah, dan itu kesalahannya bisa merubah makna. Contoh dalam tahlilan rata-rata begini: subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kan pendek berarti. Berarti itu kalau dibaca pendek maknanya tulang. Jadi mesti minimal dibaca 1 alif 2 harakat. Minimal itu. Jadi kalau dibaca 1 alif 2 harakat berarti subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, itu bacaan yang benar. Tapi kalau dibaca pendek subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu udah berubah makna. Udah nggak benar itu yang mimpin tahlilnya. Udah dicabut kata. Doa kayak Taurat. Masa maha suci Allah yang maha tulang, yang maha agung, bukan yang maha tulang. Kalau dibaca pendek itu artinya maha tulang. Kalau dibaca panjang azim maha agung. Nah, tolong diperhatikan ini. Kita merasa enjoy aja. Kita pikir kita lagi ibadah, lagi berzikir Allah, padahal lagi dosa itu. Yang benar lah kalau baca, pakai ilmunya. Makanya saya kalau mimpin tahlil itu suka dipanjangkan sama saya. Tapi jamaah yang pendek, udah saya panjangkan, akhirnya dia ikut saya. Karena saya pakai mic kan, dia nggak pakai mic, kalah suara dia saya.
Nah, yang mimpin tahlil perhatikan nih, jangan sembarangan. Panjangkan aja, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Panjangkan aja udah, biar yang biasa bacanya pendek ke bawah sama kita. Karena yang mimpin megang ini, suaranya lebih kalah pasti mereka suaranya. Nah, ini yang mimpin justru malah ikut mereka, kalah sama mereka. Itu boro-boro dapat pahala, berubah makna. Nanti bukan miring pahala, tahlil pun malah miring siksa nanti. Ini jangan dianggap sepele ini. Termasuk di dalam sholat ketika kita ruku. Kalau dibaca pendek sama arti tulang. Contoh, kita ruku, Allahu Akbar, subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim. Itu pendek semua. Artinya tulang itu. Walaupun bacaan tasbih dalam ruku itu tidak ada sangkutnya dengan masalah sahnya sholat, karena status bacaan tasbih dalam ruku maupun dalam sujud hukumnya sunnah qauliyah. Tapi tetap kalau bacanya salah, merubah makna, tetap dosa, tetap dosa. Gitu. Nah, ini tolong perhatikan dalam tahlil juga dalam ruku. Jadi dalam ruku yang benar bacanya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Azim panjangkan itu minimal 2 hal. Begitu hukumnya mad arif disukun. Kenapa disebut mad arif disukun? Karena setelah mad tabi'i ada huruf yang diwakafkan, yaitu mim. Yang aslinya huruf mim tersebut berbaris doma, tapi oleh karena diwakafkan jadi berbaris sukun, dimatikan. Maka disebutlah mad arif lisukun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap orang yang beriman, laki perempuan, terutama yang sudah mukallaf, ai balikin akilin, yakni yang sudah balik dan berakal sehat, disebut mukallaf. Setiap orang Islam, laki perempuan yang mukallaf itu wajib, diwajibkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melakukan ibadah yang pahalanya sangat besar, yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu ibadah, pahalanya besar, karena diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Ayat Qur'annya ada, di antaranya terdapat dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 4 ayat 104. Hadisnya juga ada, hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Bahkan hadisnya banyak, hadis-hadis tentang perintah amar ma'ruf nahi, dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini sunnah Rasulullah. Artinya dilakukan oleh Rasulullah, dikerjakan oleh Rasulullah, diperbuat oleh Rasulullah, dicontohkan, bahkan diperintahkan. Maka kita jangan menyepelekan perintah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini yang kita bahas sampai kira-kira 15 menit menjelang Isya. Masih ada waktu? 8 menit? Mengenal tidak menit. Baik, kita percepat saja. Yuk, kita buka ayat Qur'annya tentang kewajiban menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran. Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 4 ayat 104 dengan sangat gamblang, dengan sangat jelas Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini ayat perintah amar ma'ruf nahi munkar. Kata Allah, dan hendaklah ada, kudu ayat, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, kata Allah.
Segolongan umat ini yad'una ilal khairi, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menegakkan amar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemunkaran. Nah, orang-orang Islam yang mau mengajak kepada kebaikan, kemudian menegakkan amar ma'ruf dan munkar, kata Allah, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Beruntung di dunia dan di akhirat. Kenapa mereka dikatakan beruntung oleh Allah? Karena tempat kembali mereka adalah surga, balasannya bagi orang Islam yang mau istiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian saya sedikit menggarisbawahi kata-kata yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, mengajak atau menunjukkan kepada kebaikan. Tapi mengajak tentu lebih afdol daripada hanya sekedar menunjukkan kepada kebaikan. Ada menunjukkan kepada kebaikan, ada mengajak kepada kebaikan. Tentu pahalanya lebih besar mengajak kepada kebaikan daripada hanya sekedar menunjukkan kepada kebaikan. Tapi dua-duanya itu diperintah oleh Nabi. Mana hadisnya? Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla 'alal khairi, man dalla 'ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla 'ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Walaupun yang menunjukkannya tidak melakukan kebaikan tersebut, tapi dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Contoh, kita ngajak ngaji. Yuk kita ngaji, kita ajak keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, yuk kita ngaji setiap malam Sabtu di Mushola Adzan Sakura pada Isya sampai pukul 21.00. Nah, kemudian ada beberapa orang yang berangkat karena sama kita diajak atau ditunjukkan. Kalau umpama kita bisa mengajak 10 orang aja, maka kita mendapatkan pahala ngaji dari pahala ngajinya yang 10 orang tersebut. Tapi kitanya harus ngaji. Jangan kayak calo. Cikarang. Ayo naik. 2 orang lagi penuh berangkat. Orang-orang pada naik bis. Penuh tuh berangkat. Dia mah calo kagak berangkat ke Cikarang ini. Dia mah jadi terminal. Nah, jangan jadi calo, jangan. Kitanya ya tentu idealnya orang yang mengajak harus berangkat. Bisa mengajak ngaji tapi dia sendiri nggak ngaji, itu namanya blow on. Itu namanya ilmu lilin. Orang lain diterangi, dia sendiri terbakar angus, meleleh. Tapi tetap seandainya orang tersebut nggak berangkat, tetap dia dapat pahala dari 10 orang yang berangkat ngaji, gitu. Tetap. Karena menunjukkan kepada kebaikan, kata Nabi, man dalla 'ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ngaji itu kebaikan. Bahkan kebaikan yang sangat disukai oleh Allah, ngaji itu. Falahu, maka baginya mislu ajri fa'ilihi. Itu akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Cuma tapi kalau kita hanya ngajak doang, nggak pernah mengamalkan, dosa juga sebenarnya. Karena ada ancamannya dalam Quran, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'al. Besar sekali dosanya di sisi Allah. Engkau mengatakan sesuatu tapi engkau tidak mengamalkan sesuatu yang engkau katakan, gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hadisnya tentang kewajiban menegakkan amar ma'ruf nahi munkar cukup satu. Sebenarnya hadisnya banyak. Kalau saya buka malam ini mungkin sampai jam 2 malam mungkin. Kalau dibuka semua, cukup satu aja. Ini juga satu dulu. Udah mau habis ya.
Udah habis kan? Gak tambah deh 2 menit. Cukup hadis 1. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah. Lengkapnya kita baca hadisnya. An Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yusikunna Allahu ayyab'asa 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu. Artinya begini, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya Hudzaifah menerima hadis ini langsung dari Rasulullah gitu. Hudzaifah ini sahabat Rasul, hidup satu zaman dengan Nabi. Bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kata beliau nih, sabda beliau diawali dengan sumpah. Walladzi nafsi biadihi, demi zat Allah yang jiwaku, yang nyawaku berada di dalam genggaman kekuasaannya. Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya. Jadi diawali dengan sumpah. La ta'murunna bil ma'ruf, kalian harus benar-benar menegakkan yang ma'ruf, walatan hauna 'anil munkar, dan kalian harus benar-benar mencegah dari yang munkar. Ini perintah Nabi. Jadi kata Nabi, la ta'murunna bil ma'ruf walatan hauna 'anil munkar. Kalian harus benar-benar menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di muka bumi. Tegakkan oleh kalian, kata Nabi, karena aku pun menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kata Nabi, itu Nabi yang ibadahnya kan tetap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah tahajudnya tiap malam, nggak pernah lewat. Kita gimana tahajudnya? Halo, gimana tahajud kita? Apakah tiap malam? Tiap malam. Ngapain? Ngorok. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian, aula yusikunallah ayyab'asa 'alaikum iqaban minhu. Atau kalau tidak, kalau amar ma'ruf nahi munkar ini sama kalian tidak ditegakkan, kalian tidak punya kepedulian, tidak punya keinginan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, maka niscaya pasti Allah akan menurunkan azab kepada kalian. Allah akan menurunkan malapetaka kepada kalian. Allah akan menurunkan bencana kepada kalian. Allah akan mendatangkan siksaannya kepada kalian. Setelah azab Allah turun, summa tarkuna, kemudian kalian berdoa, ya Allah, angkatlah azab ini, hilangkanlah malapetaka ini, bencana ini. Kata Nabi, fala yustajabu lakum, maka doa kalian saat itu nggak diijabah lagi, sudah terlambat. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah Isya ya, katanya 10 menit bilang Isya. Allah nggak bisa ya para jamaah. Udah deh, kita selesai di sini aja ya, buru aja. Nah itu salah satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah ya mewajibkan kepada kita umat Islam, orang-orang yang beriman, untuk istiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini hukumnya fardu kifayah, seperti menyolatkan jenazah, seperti menjawab salat. Nah, kalau ada jenazah meninggal, seluruh warga masyarakat yang sudah mukallaf tidak mau menyolatkan jenazah ini, maka mereka seluruhnya berdosa. Kalau ada orang mengucapkan salam, tapi sama sekali nggak ada yang jawab orang-orang yang di situ, maka orang-orang yang di situ seluruhnya berdosa.
Karena menjawab salam dan menyolatkan jenazah fardu kifayah. Demikian pula penegakan amar ma'ruf nahi munkar itu fardu kifayah. Kalau umpama terjadi kemungkaran, kejoliman, tapi tidak ada satupun orang Islam yang mau menegakkan amar ma'ruf, maka seluruh umat Islam yang sudah mengkal se-Indonesia dosa semuanya. Dan Allah akan mendatangkan azab kepada mereka. Kemudian kita berdoa, ditolak oleh Allah doa kita, terlambat. Begitu. Nah kalau ada orang nyolatin jenazah, kemudian kita nyinyir, ngapain lu nyolatin jenazah? Biarin aja. Berarti kita orang bego. Atau ada orang mengucapin salam nih, Assalamualaikum. Kemudian ada yang menjawab, Waalaikumsalam. Ngapain lu menjawab salam? Bego lu. Nyinyir sama yang menjawab salam. Nah sama aja. Bego lah orang-orang yang nyinyir sama orang-orang yang istiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Seharusnya mereka berterima kasih karena Allah akan menurunkan azab, tidak jadi karena adanya kelompok orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Seandainya ini tidak ditegakkan, tunggu aja azab Allah. Kira-kira bisa dipahami nggak? Jadi nggak cukup kita amar ma'ruf saja, tapi juga harus nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar satu paket. Ibarat kita pakai sendal, harus dua-duanya. Sendal kanan itu amar ma'ruf, sendal kiri nahi munkar. Lah coba kita berani nggak pakai sendal cuma satu kanan dua kemana-mana? Nggak berani. Sama, itu satu paket. Orang yang beramar ma'ruf ya harus bernahi munkar. Orang yang bernahi munkar ya harus mau beramal ma'ruf. Nggak bisa dipisahkan itu. Satu paket itu. Demikian, mari kita tutup taruh kita malam ini diucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.